Selamat pagi kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah audit internal. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 8 untuk menyampaikan materi mengenai temuan audit. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nulus Wastini, absen 13, dan rekan saya, Dia Febri, absen 5. Adapun submateri yang akan dibahas, yang pertama yaitu sifat temuan audit, yang kedua yaitu standar for the professional practice of internal auditing atau SPPIA, yang ketiga yaitu pendekatan untuk mengkonstruksi temuan dan tingkat signifikan temuan audit, yang keempat ada elemen-elemen temuan audit, dan yang kelima ada catatan aktivitas internal tentang temuan audit. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi yang pertama yaitu sifat temuan audit. Temuan audit sering disebut kekurangan. Istilah temuan cenderung terlalu negatif, sedangkan kondisi relatif lebih tepat dan dianggap lebih nyaman. Tidak memberi ancaman dan tidak menimbulkan tanggapan defensif bagi audit. Temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang atau masa lalu, serta yang mungkin terjadi di masa yang akan datang terdapat kesalahan. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran, misalnya, yang pertama, tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak tertagih. Lalu, tindakan yang kedua yaitu tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingannya sendiri. Lalu yang ketiga, tindakan-tindakan yang tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. Lalu yang keempat, ada sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah yang signifikansinya. Lalu yang terakhir ada exposure risiko yang harus dipertimbangkan. Baik, materi yang kedua yaitu standar for the professional practice of internal auditing. Standar for the professional practice of internal auditing dalam standar 2310 menyatakan A. Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang cukup, andal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan. B. Practice Advisory 2410-1 dari standar kriteria komunikasi, memperluas arahan menjadi komunikasi akhir penugasan bisa mencakup informasi latar belakang dan ringkasan. C. Hasil harus mencakup observasi, kesimpulan, rekomendasi, dan rencana-rencana tindakan. D. Observasi, misalnya pernyataan fakta yang berkaitan. E. Observasi dan rekomendasi harus didasarkan pada kriteria, kondisi, penyebab, dan dampak. F. Observasi dan rekomendasi juga bisa mencakup penyelesaian penugasan klien, hal-hal terkait, dan informasi pendukung jika tidak terkandung di laporan manapun. G. Practice Advisory 2420-1 dari standar kualitas kriteria komunikasi adalah objektif, jelas, ringkas, konstruktif, dan tepat waktu. Materi yang ketiga yaitu pendekatan untuk mengonstruksi temuan dan tingkat signifikansi temuan audit. Yang pertama yaitu pendekatan untuk mengonstruksi temuan audit. Mengembangkan fakta-fakta dan rincian menjadi temuan audit yang signifikan dan dapat dilaporkan membutuhkan keahlian. Hal ini membutuhkan perbedaan berdasarkan pengalaman. Apa yang dianggap kelemahan serius bagi orang baru bisa jadi merupakan hal sepele bagi seorang auditor internal yang profesional. Auditor internal harus realistis dan adil dalam pertimbangan dan kesimpulan mereka. Mereka harus memiliki naluri bisnis yang baik untuk mengembangkan temuan-temuan mereka, karena mereka membuat dan melaporkan temuan audit. Auditor internal harus mempertimbangkan faktor-faktor ini. Yang pertama, meninjau keputusan manajemen bisa jadi tidak adil dan realistis
Auditor internal harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada kelemahan terjadi. Keputusan manajemen didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia saat ini. Kedua, auditor harus bertanggung jawab untuk memberikan bukti. Jika sebuah temuan audit belum dibuktikan secara mendalam untuk memuaskan seseorang yang objektif dan wajar, maka temuan ini tidak bisa dilaporkan. Ketiga, auditor internal harus meninjau temuan-temuan audit. Mereka harus memeriksa dengan teliti untuk menemukan alasan-alasan yang mengandung kesalahan. Kedua, tingkat signifikansi temuan audit. Temuan yang tidak signifikan tidak memerlukan tindakan formal. Dalam kenyataannya, memasukkan temuan seperti ini ke dalam laporan audit formal akan menjadi tidak produktif karena akan mengamburkan temuan signifikan yang sebenarnya pada laporan, yang mengimplikasikan bahwa auditor internal dapat melihat perbedaan antara setitik noda dengan noda yang menyebar. Hal ini juga akan semakin mengukuhkan citra auditor internal sebagai seorang hanya memerhatikan hal-hal kecil. Masalah-masalah yang tidak signifikan seharusnya tidak disembunyikan atau dilewatkan. Temuan-temuan kecil. Temuan-temuan kecil perlu dilaporkan karena bukan semata-mata kesalahan manusiawi yang bersifat acak. Jika tidak diperbaiki, maka akan berlanjut sehingga merugikan. Dan walaupun tidak mengganggu tujuan operasi organisasi, namun cukup signifikan untuk diperhatikan oleh manajemen. Beberapa temuan kecil lebih baik dilaporkan dalam surat kepada manajemen. Temuan-temuan besar. Temuan-temuan besar adalah temuan yang akan menghalangi pencapaian tujuan utama suatu organisasi atau suatu unit dalam organisasi. Misalnya, salah satu tujuan utama Departemen Utang Usaha adalah hanya membayar utang-utang yang benar-benar sah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Swastini. Untuk Swastini saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu elemen-elemen temuan audit. Kebanyakan temuan audit harus mencakup elemen-elemen tertentu termasuk latar belakang, kriteria kondisi, penyebab, dampak, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang bisa mengidentifikasikan orang-orang yang berperan hubungan organisasi dan bahkan tujuan dan sasaran menjadi perhatian. Yang kedua yaitu kriteria. Pengembangan temuan audit harus mencakup dua elemen penting dalam konsep kriteria. Yang pertama yaitu tujuan dan sasaran. Yang kedua yaitu kualitas pencapaian. Selanjutnya ada kondisi. Kondisi harus mampu menghadapi serangan apapun dan harus mencerminkan total populasi atau sistem yang merupakan kelemahan signifikan. Selanjutnya yaitu penyebab. Penyebab menjelaskan mengapa terjadi deviasi dari kriteria yang ada, mengapa sasaran tidak tercapai, dan mengapa tujuan tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu dampak. Jika fakta telah disajikan, lalu siapa dan apa yang dirugikan dan seberapa buruk, apa konsekuensi-konsekuensinya, serta akibat-akibat yang merugikan haruslah signifikan, bukan hanya penyimpangan dari prosedur. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan atau conclusion harus ditunjang oleh fakta-fakta, namun harus merupakan pertimbangan profesional. Kesimpulan dapat menekankan pemahaman auditor atas usaha organisasi dan hubungan fungsi yang diaudit terhadap perusahaan secara keseluruhan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu pencatatan aktivitas audit internal tentang temuan audit. Aktivitas pencatatan temuan audit internal atau Internal Audit Activity Record of Audit Findings ditunjukkan pada form catatan audit internal sebagai satu contoh laporan tersebut. Laporan tersebut dengan tujuan yang telah dijelaskan memberi ruang untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi organisasi yang bertanggung jawab. Yang kedua memberi pernyataan singkat mengenai kondisi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria standar yang ditetapkan untuk menilai kondisi. Yang keempat menyatakan arah, prosedur, atau instruksi kerja yang berkaitan dengan
temuan tersebut. Yang keempat, meringkas pengujian audit dan jumlah kelemahan yang ditemukan. Yang kelima, menunjukkan penyebab mengapa penyimpangan terjadi. Laporan pencatatan temuan audit atau Record of Audit Findings (RAF) memberikan fleksibilitas. RAF bisa diurutkan atau diurut ulang untuk memfasilitasi laporan formal. Laporan tersebut memberikan acuan untuk pembahasan karena mencakup kebanyakan informasi yang deal dalam satu lembar untuk menjelaskan masalah. RAF juga harus diselesaikan di lapangan sehingga setiap elemen ya atau tidak lengkap bisa diperbaiki tanpa membutuhkan kunjungan ulang ke tempat yang diaudit.